Hi guys, welcome back to my channel guys. Sekarang kita mau ngebahas tentang cuan gitu. Gimana caranya dapetin cuan dengan pada saat ekonomi sulit begini guys. Tapi sebelum kita masuk pembahasan, tolong dong subscribe biar sayanya tambah semangat bikin channelnya gitu. Di subscribe, ditonton, di komen gitu. Biar saya tambah semangat bikin kontennya. Nah, sekarang kita mau masuk ke pembahasan bagaimana mencari cuan pada saat ekonomi lagi sulit seperti sekarang. Gimana caranya? Usaha, usaha, dagang kek, apa kek, terserah lah gitu. Saya dagang, iya. Affiliate, iya. Affiliate Shopee, affiliate TikTok, affiliate Tokped. Tapi penghasilannya belum gede affiliate-nya gitu. Ya, tolonglah kalau misalnya kalian suka belanja online, nanti belanjanya di TikTok saya di Shopee saya di Tokped saya nanti saya sisipkan gitu di kolom deskripsi linknya gitu, link Shopee saya, link TikTok saya, link Tokped saya gitu. Terus saya tuliskan deskripsinya gitu supaya kalau kalian mau belanja pakai link saya gitu. Dan cari cuannya dari mana lagi? Dari kalau saya lagi belajar main saham guys. Main saham ya, baru 3 bulan ini saya belajar main saham. Dari bulan Oktober saya main saham. Dan sedikit deg-deg apa ya, deg-deg der deh gitu. Setiap Senin sama Jumat deg-deg der gitu. Belinya takut, jualnya pun takut gitu. Jadi kata tetangga saya gini, ngomong sih gampang ya nah. Mau jual, tinggal jual aja, untung 10.000 20.000 ke jual nah gitu kan. Ngomong gampang nah. Target kalau lu ngalamin kok cenah, lu nggak bisa begitu cenah, pasti lu nahan cenah. Dan ternyata benar, mau takut rugi mau takut untung, pada saat naik pada saat turun kita ada istilah gini, pengen gitu, yakin atau gimana gitu. Pada saat turun, misalkan turun nih, nanti kita naik gitu, jadi tahan gitu. Pernah sering pasti begitu ngalamin, baik trader-trader pemula maupun trader-trader yang sudah kawakan. Tapi kalau yang kawakan mah mungkin baca chartnya naik turunnya itu mereka bisa tahu gitu. Nah, saya selama 3 bulan ini belajar sedikit mengetahui beberapa tips-tips dari teman saya yang orang Bandung dan tetangga saya. Kalau tetangga saya tipsnya gini, gampang, simple. Turun lu beli, cenah. Pas naik, berapapun jumlahnya, cenah, lu jual, pasti untung.
Nah, gitu. Jadi beli pas turun serendah-rendahnya tuh. Nah, terus nanti jual pas lagi tinggi, pasti untung. Gitu kata tetangga. Dan saya praktekkan itu bener gitu. Cuman ya namanya manusia ada jiwa serakahnya. Saya akuin saya juga serakah. Kayak tadi saya beli saham, bukan tadi sih belinya mah kemarin gitu kan, saham Harta Dinata. Saya beli udah 3 kali, 3 hari nih dari hari Senin, naik turun dan nominalnya gede, hampir untung 400.000. Serakah, pengen lebih gede, gak dijual. Hari Selasa 200.000, gak dijual gitu kan. Tapi pas Selasa tuh naik turun 200.000 kalau misalnya dijual. Nah turun tuh saya beli lagi itu kan. Terus naik lagi dia gitu. Kalau memang begitu untungnya lebih gede malah. Cuman namanya manusia serakah nih, jiwa saya serakah nih muncul. Sampai sekarang hari Kamis cuman untuk 26.000 saya tetap nggak jual gitu. Serakah aja saya gitu. Jadi kita nggak boleh serakah. Jadi tetangga saya pernah ngomong, lu ngomong gampang, lu belum nyemplung gitu, belum nyemplung di persahaman atau per bitcoinan gitu kan, atau per forex kan gitu, per forex gitu kan. Ntar lu pas udah nyemplung, lu akan serakah. Jiwa lu akan, mental lu itu nggak, bukannya jiwa, mental lu tuh nggak kuat gitu. Jadi untuk pas untung itu untuk ngejual aja susah gitu. Begitu pula pas turun gitu sama. Jadi kita mesti untung berapapun jual gitu kata dia. Nah kalau kata orang Bandung, saya dikasih tips ya, dia mau main saham, teman saya, terus kasih tipsnya, cuman nggak boleh kasih tahu tipsnya. Kalau misalnya nggak ada yang komen, saya nggak kasih tahu tipsnya. Cuman saya praktekin beberapa kali tips dari orang Bandung ini benar gitu kan. Saya praktekin gitu. Jadi kita mesti banyak belajar, mesti banyak tanya tentang persahaman ini gitu. Terus kalau misalnya sekarang kan dagang kan lagi lesu ya ekonominya, mungkin ya karena apa saya nggak tahu, ya gitulah, kita mesti nyari lubang lain yang untuk menghasilkan keuntungan. Saya sudah mencoba di affiliate, mencoba jadi content creator gitu. Content creatornya nggak laku, nggak ada yang nonton. Coba dong kalian nonton gitu. Kasihan dah lo. Cuman sekarang selama 8 hari ini saya lumayan dapatnya dari saham. Ya baru dapat kecil sih, cuman ya bagus lah gitu, buat jajan-jajan mah ada lah gitu selama 8 hari ini gitu. Karena saya kan masih pemula, baru 3 bulan berkecimpung di belajar di saham ini, baru 3 bulan. Pendapatan keuntungannya pun nggak banyak sih, cuman buat jajan doang, buat jajan sehari-hari ya, karena modalnya juga pertama nggak ada,
kedua juga belum bisa ngebaca chartnya gitu, naik turunnya gimana gitu. Jadi belum bisa menghitung kali ya istilahnya gitu. Dan saya jadi teringat dengan saya pernah ketemu dengan seseorang ketemuan. Saya bilang kalau misalnya saham apapun itu semuanya judi. Ya bener sih judi kalau kata saya ya. Soalnya gini, saham kan ada untung ada rugi. Kita masuk bisa untung bisa rugi kan. Berspekulasi kita di situ kan. Nah, orang judi pun kan sama berspekulasi kan. Bisa menang bisa kalah kan. Nah, kayak taruhan bola misalkan. Dia megang A, dia megang Manchester United versus Liverpool misalkan gitu. Dia megang Manchester United. Dia bisa menang, bisa kalah, bisa draw kan. Tapi kalau namanya orang taruhan nggak mungkin ada kata draw, pasti ada kalahnya gitu. Pasti kalah dan menang, nggak ada draw. Soalnya kenapa? Namanya bertaruh gitu kan. Pasti menang dan kalah. Dua lawan kata yang pasti itu menang dan kalah, nggak ada draw. Dan kalau misalnya kita berusaha juga berdagang sama kayak judi. Kalau kata saya mah, soalnya kenapa sama kayak judi? Ya kita dagang, buka, belum tentu laku, bener nggak? Kalau kata saya, semua yang kita hadapin itu berjudi gitu. Karena yang kalau usaha itu kan dibilang judi gini, dagang tuh kita buka toko, kita buka warung, kita buka kaki lima, bisa laku, bisa tidak gitu kan. Nah, seperti itu sama, itu juga kalau kata saya judi gitu. Ya, tapi ya terserah sih pendapat orang, itu pendapat saya sih. Jadi segala sesuatu yang bisa kita mencari keuntungan pasti ada lawannya kan, ada rugi gitu. Jadi segala sesuatu pasti bertolak belakang dan itu kalau kata saya itu judi gitu. Kalau menurut pendapat kalian gimana? Jadi kalau misalnya ada yang nggak sependapat boleh di komen, boleh di subscribe, boleh di like kalau yang suka, dan yang tidak suka boleh di unlike. Jangan lupa subscribe. Sekian dan terima kasih.